Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukila Maria Ulfa, NIM 18210156 dari kelas Ilmu Manajemen B. Di sini saya akan mereview tentang materi perkuliahan dari awal hingga akhir pertemuan sebagai tugas akhir. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai konsep dasar manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan juga pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dan adapun dalam manajemen sendiri juga terdapat fungsi-fungsi manajemen yang mana terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penyusunan personalia, yang keempat pengarahan, dan yang kelima adalah pengawasan. Selain beberapa fungsi tersebut, manajemen juga memiliki beberapa prinsip umum yang sebagaimana telah dikemukakan oleh Henry Fayol. Yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga adalah disiplin, yang keempat kesatuan perintah, yang kelima kesatuan pengarahan, yang keenam mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah pembayaran upah yang adil, yang kedelapan adalah pemusatan, yang kesembilan adalah hierarki, yang ke-10 tata tertib, yang ke-11 adalah keadilan, kemudian yang ke-12 adalah stabilitas kondisi karyawan, yang ke-13 adalah inisiatif, dan yang terakhir adalah semangat kesatuan. Untuk mencapai tujuan dari manajemen tersebut, kita memerlukan beberapa sarana yang biasanya kita kenal dengan 6M. Yang pertama, man atau manusia, yang kedua, money atau uang, yang ketiga, material, yang keempat, mesin, yang kelima, metode, dan yang terakhir adalah market. Selain mempelajari manajemen secara umum, kita juga telah belajar bersama tentang manajemen dalam Islam. Nah, unsur-unsur dalam manajemen di dalam Islam ini tidak jauh berbeda dengan ilmu manajemen secara umum. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah di dalam Islam, pengembangan ilmu manajemen itu dilandasi dengan 4 hal. Yang pertama, kebenaran, kemudian kejujuran, keterbukaan, dan juga keahlian. Dalam mempelajari ilmu manajemen ini, kita tidak hanya belajar tentang konsep dasar manajemen saja. Kita juga telah mempelajari tentang beberapa hal yang berkaitan erat dengan ilmu manajemen, seperti kepemimpinan dan bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Kemudian bagaimana seorang pemimpin itu menggunakan wewenangnya, tanggung jawabnya, juga bagaimana dia dalam mendelegasikan wewenangnya. Dalam mempelajari ilmu manajemen, kepemimpinan merupakan sesuatu yang juga sangat penting untuk dipelajari dan dipahami. Hal ini karena seorang pemimpin itu yang memegang kunci utama dari keberhasilan suatu manajemen. Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Stephen Robin, bahwa kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dan adapun tugas dari seorang pemimpin diantaranya adalah memberikan arahan, menjadikan sebagai agen perubahan, kemudian sebagai pembicara dan juga pembina dalam suatu manajemen. Selain mengemban tugas, seorang pemimpin tentu memiliki wewenang dan tanggung jawab. Wewenang merupakan kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk membuat keputusan dan memberikan perintah dalam mencapai suatu tujuan. Adapun tanggung jawab merupakan suatu keharusan yang diberikan atau dibebankan oleh seseorang
untuk melakukan kewajiban tugas-tugas yang telah diterimanya. Sebagai seorang pemimpin, juga bisa mendelegasikan wewenangnya. Pendelegasian wewenang maksudnya adalah pelimpahan wewenang atau tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Pendelegasian wewenang sendiri seharusnya dilakukan dengan tepat dengan menempatkan sumber daya manusia secara profesional dan proporsional. Hal ini perlu dilakukan agar keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawabnya tersebut bisa berjalan dengan baik. Pada dasarnya, dalam pendelegasian wewenang ini bisa dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah penugasan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya baru pemberian wewenang. Dan yang terakhir adalah menciptakan tanggung jawab kepada orang yang dilimpahkan wewenangnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses manajemen dan koordinasi dalam manajemen. Dalam tugas manajemen ini dibagi dalam 5 tugas. Yang pertama adalah planning atau merencanakan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah staffing atau pengisian jabatan, yang keempat adalah leading atau memimpin, yang kelima adalah controlling atau pengawasan. Kemudian dalam manajemen peran atau manajemen rules adalah menyusun peran manajemen ke dalam 3 peranan besar sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mintzberg. Yang ketiga adalah manajemen skill atau keterampilan manajemen. Dalam keterampilan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keterampilan konseptual, kemudian keterampilan hubungan manusia, dan yang terakhir adalah keterampilan teknis. Dalam melakukan manajemen, tentu perlu dilakukan adanya koordinasi. Koordinasi sendiri merupakan kegiatan mengarahkan dan menggabungkan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun beberapa fungsi dari koordinasi adalah sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang kemudian menjamin kelancaran mekanisme dan prosedur kerja. Yang selanjutnya adalah mengarahkan dan menyatukan kegiatan sehingga adanya integrasi dalam suatu manajemen tersebut. Adapun beberapa macam atau bentuk koordinasi dibagi menjadi 3, yakni koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi fungsional. Dalam keberhasilan suatu manajemen, selain adanya koordinasi yang baik, juga perlu diketahui bagaimana cara mengelola grup dan tim agar selalu berjalan sesuai dan bersama-sama. Beberapa hal tentang mengelola grup dan tim ini perlu dipelajari karena adanya dinamika dalam suatu kelompok. Dinamika kelompok ini maksudnya adalah bahwa kerjasama dalam suatu tim tidak selamanya berjalan dengan baik dan mulus. Terkadang ada beberapa permasalahan yang timbul dalam kelompok tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ruth Benedict, beberapa hal yang mungkin menjadi persoalan dalam dinamika kelompok adalah kohesi atau persatuan, yang kedua adalah motif atau dorongan, yang ketiga adalah struktur, yang keempat adalah pimpinan, dan yang terakhir adalah perkembangan kelompok. Dengan adanya dinamika kelompok ini, maka perlu adanya memahami atau saling memahami karakteristik tim, yang mana menurut Naresh Jain, tim memiliki anggota dengan keterampilan yang saling melengkapi dan menghasilkan sinergi melalui upaya yang terkoordinasi yang memungkinkan setiap anggota untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Dari berbagai hal tahapan dalam manajemen ini, tahapan paling akhirnya adalah adanya pengawasan. Nah, pengawasan yaitu usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka akan bisa segera dilakukan usaha perbaikan. Sehingga dari pengawasan ini kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dari
manajemen yang telah dilakukan. Adapun tujuan dari pengawasan sendiri adalah yang pertama, untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif ataukah belum. Yang kedua adalah untuk menilai laporan yang dihasilkan, apakah telah sesuai dengan apa yang digambarkan dengan yang di lapangan atau belum. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat adalah untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Dan yang terakhir adalah untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yaitu telah mencapai tujuan yang diharapkan atau belum. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.